حي على الفلاح. Alamin, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sobat Hijrah, apa kabarnya Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing, dirahmati dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Sobat Hijrah, alhamdulillah kali ini edisi spesial Cerah Cerita Hijrah bersama Sobat Hijrah yang ada di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Ciranjang. Dan alhamdulillah saya Herdi tidak sendirian di sini. Kami langsung datang ke lokasi, ke Rumah Singgah Mu'alaf Al-Muslim bersama Majelis Taklim At-Taubah di Kampung Pasir Saar, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Hadir bersama kami di sini ada Pak Sumarna dan Bu Rohayati. Assalamualaikum Pak Sumarna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini ada Bu Rohayati ya. Bu Rohayati sebagai Bu Bandung katanya, kalau di sini disebutnya Bu Bandung ya. Iya. Alhamdulillah kalau Bu Rohayati ini dari Majelis Taklim At-Taubah. Betul. Kebetulan kalau Pak Sumarna ini dari Rumah Singgah Al-Muslim ya Pak. Iya. Baik, alhamdulillah. Ini kita akan membahas tentang tema spesial, yaitu kefakiran menjadi sumber kekafiran dan pemurtadan. Baik, Pak Sumarna, ini kalau sebelum kita membahas tentang pemurtadan yang sudah viral kemana-mana, bahwa ternyata di Kabupaten Cianjur ini udah kemana-mana Pak, bahwa Kabupaten Cianjur, terutama di Ciranjang ini terkenal dengan pemurtadannya. Namun sebelum kita ke sana, saya ingin tahu dulu nih, kenapa Pak Sumarna dan Bu Rohayati kok mau gitu, apa ya istilahnya itu, terjun gitu di dunia yang penuh tantangan sebetulnya ini pasti. Nah Pak Sumarna sendiri gimana nih kisahnya kok bisa berada di rumah singgah ini seperti apa Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tahun 2010-an, 2010, saya pernah ke sini waktu dulu tuh saya bekerja di salah satu BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah, waktu itu kan ada pembiayaan dan lain-lain gitu. Nah, nasabah itu suka dikunjungi gitu, suka dikunjungi. Nah, bertemu di sini dengan beberapa mu'alaf gitu ya. Mu'alaf suka tanya, udah bisa ngaji belum? Belum. Oh, udah berapa tahun? Oh, udah lama saya tapi belum bisa ngaji. Oh gitu ya. Nah, saya ada inisiatif bagaimana nih kalau orang sini ngumpul. Ada 4 orang gitu, 4 orang. Dulu di daerah Pasir Kuntul Palangon. Dulu saya berkumpul dengan beberapa mu'alaf, belajar Iqra, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Nah itu ternyata susah. Waduh, gimana nih? Nah dari situ saya dari pekerjaan dari tinggal. Saya masih terkenang gitu, masih terkenang gitu. Aduh daerah sini gimana ya? Jadi tergugah ketika Bapak turun ke lapangan, ada mu'alaf-mu'alaf yang nggak bisa ngaji. Iya betul. Berawal dari situ, inspirasinya sepertinya Pak Sumarna harus ambil andil di situ. Iya. Gitu. Awalnya dari situ ya Pak. Di lapangan. Ini kalau Bu Rohayati sendiri gimana nih? Bu Bandung jauh-jauh dari Bandung mau ke Ciranjang gitu gimana Bu? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pindah ke Kabupaten Bandung Barat. Nah dari Kabupaten Bandung Barat merasa tidak nyaman, akhirnya mencari-cari rumah dari internet dan dapatlah di sini yang tadi di Mekar Saluyu. Nah setelah kira-kira 3 tahun di Mekar Saluyu, pada suatu hari saya ada undangan ke sebuah masjid. Karena di situ akan dibentuk pengurus masjid tersebut dekat di kampung saya. Nah, di masjid tersebut saya bertemu ya dengan beliau ini. Kemudian saya ngobrol bersama beliau ini dengan Pak Sumarna.
Ibu dari mana? Saya pensiunan begini-begini gitu. Ya. Kenapa ibu datang ke sini? Pak, saya nggak tahu, saya pindah ke sini. Sebenarnya di sini itu kok di atas rumah saya, di belakang, kanan, kiri, depan itu semuanya non Muslim gitu. Tapi awalnya ibu tuh nggak tahu bahwa, Tidak bahwa tahu daerah sama sini sekali. tuh Tidak tahu. banyak non Muslim ya. Tidak tahu. Oh, ya. Bahkan di sini, kenapa begitu datang ke sini? Loh, kok banyak gereja gitu ya. Ya. Nah, terus ngobrol sama Pak Sumarno, Pak, saya berkeinginan, mari Pak kita kita gaskeun lah kata anak-anak, gaskeun lah. kita bina nih para Ya. para mualaf di sini, yuk supaya nanti para murtadin itu kita kembali ke kita. Kata Pak Sum, ayolah Bu kita bentuk kita binaan pengajian. Awalnya dari situ. Jadi di daerah sini tuh Kabupaten Cianjur, di tepatnya di Desa Pasir Seer ya, banyak mualaf yang duafa. Betul. Akhirnya ibu ketika pindah dari Bandung, kemudian menetap sekarang di sini, Betul. menetap di sini, kemudian baru tahu ternyata di kanan, kiri, Betul. belakang, depan itu ternyata non Muslim semua dan kebanyakannya murtadin. Iya, betul. Pak? Jadi yang dulunya Islam, Betul. kemudian pindah ke agama lain, terutama kebanyakannya Kristen. Kira-kira 60% ya Pak ya yang murtadin ya. Ya, jadi gini, jadi kondisi di sini sebenarnya dari zaman Belanda ya. Cuman kebanyakan kan ya ada misalnya orang sini kerja keluar gitu, dapat istri dari luar, nah itu kan dibawa ke sini gitu. Jadi orang sini gitu. Cuman sebelumnya maksudnya agamanya memang bukan Islam. Ada yang Muslim, ada yang Muslim, ada. Kalau di secara persentase Pak, penduduk sini awal mulanya lah. Kalau pas saya terjun ke sini sekitar 15% lah di desa di sini 15% penduduknya. Cuman di sini kan 15% itu penduduknya beragama apa? non Muslim. Non Muslim 15%. Ketika Bapak masuk ke sini. Ya. Oke, kemudian Cuman gini, jadi tidak menyebar merata gitu. ya. Jadi terfokus di suatu kampung gitu. Suatu kampung sekian persen gitu. Ada yang Ada di sini yang 100% yang ada non Muslim? yang 100%, Ada. ada 100% non Muslim ada. Ada yang Muslimnya 25% satu kampung juga ada. Ada yang 50% 50-50 ada satu kampung itu. Jadi nggak merata tiap kampung, jangan nggak ada gitu. Terfokus di sana ada 4 desa. Ada 4 desa di sini. Tapi yang paling ini di desa Sinangjaya sama Kertajaya. Sindangjaya dan Kertajaya yang banyak non Muslimnya, tuh banyak yang murtad di situ. Nah kalau boleh tahu Pak, proses kebanyakan yang murtad itu gara-gara apa? Saya tahu Pak Sumaran, Bu Rohayati. Pak Sumaran dulu deh. Silakan. Ya pernikahan. Satu pernikahan. Oke. Pernikahan, jadi kan di sini begini Pak. Jadi di sini Kristen non Muslim yang pribumi juga banyak ya, punya banyak. Jadi di sini kekeluargaan Pak. Kita ini dari mereka itu juga baik-baik gitu, baik-baik. Jadi di sini antara satu keluarga dengan keluarga itu ya ada berbeda-beda ya. Ada satu keluarga, satu rumah itu nenek kakeknya non Muslim, tapi cucunya sama mantunya Muslim gitu. Jadi mereka tetap bersatu. Kadang-kala neneknya yang cucunya yang sudah Muslim, neneknya yang masih non Muslim, ayo kamu pergi ngaji gitu. Jadi kami memang tidak ada permasalahan apa-apa kalau masalah. Iya, cuman dalam satu rumah tuh berarti ragam agamanya gitu ya. Betul. Dalam seperti itu. Cuman ini coba saya ingin tahu nih. Saya dapat rumor nih di luaran bahwa katanya di Kabupaten Cianjur, di Ciranjang tepatnya, banyak saudara-saudara kita yang Muslim pindah akidahnya gara-gara sembako, gara-gara satu mie aja bisa pindah akidahnya. Itu betul nggak sih? Betul. Betul ya. Ibu menyaksikan seperti ini atau Betul. gimana? Boleh diceritakan seperti apa? Oke. Tetangga ibu saja ya, yang di samping, kalau balikin samping kanannya, tadi yang di bawah tuh ya, ada rumah di atas. Dia itu pertamanya menikah jadi Muslim karena dia menikah dengan Muslim. Ya. Tetapi kemudian setelah dia 25 tahun, kenapa dia sekarang berbalik lagi ke gereja? Dan saya mendengar sendiri dia berbicara, melihat sendiri karena gara-gara sembako. Katanya,
Ngapain katanya? Dia mempengaruhi teman-teman tetangganya di sini. Loh kenapa kalian mau masuk lagi jadi mualaf? Saya mah menyesal jadi mualaf. Para kebagian sembako teh cenah gitu. Berarti di situ intinya kan dia mengharapkan sembako bukan karena hidayah. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang karena hidayah begitu. Ya. Salah satunya ada, itu tidak dinafikan bahwa berita itu betul adanya. Betul, sangat betul. Betul ya, dan tapi ada juga yang betul-betul karena hidayah. Ada. Nah kalau Pak Sumarna sendiri ketika di lapangan Pak, tadi kan salah satunya pernikahan. Kemudian kalau barusan berarti ekonomi, nih, Pak. Ekonomi. Ada faktor lain nggak Pak? Kenapa orang-orang di sekitaran sini tuh tiba-tiba murtad atau seperti apa prosesnya? Sebenarnya itu cuma itu aja yang saya lihat, yang saya pernah alami ya, seperti itu pernikahan. Dan lagi ini secara umum ya kayaknya pergaulan, Betul. kayak pergaulan, Lingkungan ya ya, lingkungan. Ya. Lingkungan. Dan kemungkinan di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya mereka yang berkompeten dengan agama kita, para ustadzah itu, mereka itu seolah-olah gitu ya, kok diam gitu, diam gitu. Tidak, ketika saya pindah ke sini, ini hati saya itu tergugah, kenapa mereka diam gitu ya. Kami berdoa itu, ayolah bu kita angkat mereka gitu supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Kalau di sini sepertinya entah apa rintangan bagi mereka gitu. Dan memang sebenarnya setelah saya terjun dengan Pak Sumarna ini, memang membina mereka itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Betapa banyak rintangannya, ujiannya banyak banget. Ada fitnah. Ada sujon, bahkan ada yang melarang saya untuk ngaji di sebuah masjid. Sampai saya pernah mendatangi rumah dia. Siapa yang melarang saya ngaji di masjid ini? Saya lapor kepada bupati. Saya bilang begitu. Nah, jadi akhirnya lama-kelamaan mereka tahu siapa saya. Ya baik, Bu Rohayati ini menarik nih ketika Pak Sumarna, Bu Rohayati ketika berjuang dakwah di lapangan lebih galak dari Pak Sumarna daripada saya. Barusan ada fitnah, betul. Kemudian mungkin ada ancaman, betul. Kemudian ada apalagi tadi hal-hal yang tidak mengenakan. Betul. Seperti apa sih hal-hal yang tidak mengenakan itu? Tapi jangan dulu jawab sekarang. Okay. Baik, Sobat Hijrah, jangan kemana-mana, kita akan kembali di program Cerah setelah yang berikut ini. Tetap di Cerah, Cerita Hijrah. Aku ingin menjadi orang yang bersyukur atau aku ingkar. Bila kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Bukankah Allah ingatkan kepada kita? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Saputra mengajak para jamaah sekalian, mari untuk kita saksikan murotal dan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Masjid Istiqomah dan Instagram Masjid Istiqomah_BDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqim ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Baik, Sobat Hijrah, kembali lagi di Cerah Cerita Hijrah. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini bersama Bu Bandung, Bu Rohayati, dan Pak Sumarna. Bu, kita lanjutkan lagi Bu yang tadi Bu. Katanya Ibu ketika berdakwah di lapangan,
membina para mualaf dan lain sebagainya itu banyak fitnah, Betul. ada ancaman, ada tantangan. Kalau boleh tahu fitnah seperti apa? Fitnah yang sangat menggemaskan gitu. Sangat gregetan gitu ya. Ya. Saya pada suatu hari di Idul Adha saya mendapatkan hewan kurban gitu. Disebutkan tidak dari mana. Tidak boleh disebutkan ya. Ya. Pokoknya dari sebuah yayasan gitu ya. Pagi-pagi sekali ketika saya mau menyembelih kurban itu ada WA. Katanya begini di WA-nya. Bu Bandung, ini ada yang memfitnah Bu Bandung. Katanya Bu Bandung dapat hewan kurban karena Bu Bandung menjual mu'alaf. Sudah masuk kemana-mana katanya di daerah ini. Saya waktu itu baru bangun tidur, pakai baju daster, tidak memakai celana panjang, langsung pergi ke rumah Pak RT. saking keselnya. Nih Pak RT, saya ini ada WA dari saya ini. Siapa katanya Bu? Dari si A, si B, si C. Tolong panggil dia ke sini. Saya mau menghadapi dia. Tiba-tiba saya ingat, ya Allah, ini sama anak saya. Nih ambil dulu celana panjang Mama di rumah gitu. Mama nggak pakai celana panjang. Akhirnya anak saya lari ke rumah. Saya di rumah Pak RT pakai celana panjang, pakai baju daster. Kata Pak RT, baik Bu, siapa? Tolong dia panggil ke saya. Hadapin saya kalau berani kata saya gitu. Panggil sama Pak RT. Ke rumah dia yang fitnah saya itu. Ada 3 orang tuh. Pak RT Mohon datang. maaf, yang fitnah ini non muslim atau muslim? Mu'alaf. Mu'alaf. Mu'alaf sendiri. Ya. Gitu. Udah gitu kata Pak RT, Bu dia nggak mau. Nggak mau kenapa? Takut sama saya. Panggil DKM kata saya gitu. Panggil DKM. Panggil RT, panggil RW, panggil tetangga. Itu sebenarnya RT-nya itu non muslim waktu itu. Nah kan gitu. Katanya nggak mau, katanya Bu Bandung saja. Enak aja kamu yang salah, saya yang harus datang ke rumah kamu. Panggil. Itu ada 5 orang yang manggil ke rumah dia. Udah gitu dia mau. Dia datang gitu. Dia sambil bergetar. Duduk kata saya begitu. Duduk kamu. Kami semua duduk di bawah. Dia mungkin saking takutnya ya. Dia duduk di atas dia. Kamu tidak punya etika. Kami semua duduk di bawah kata ibu bilang begitu. Kamu harus duduk di bawah. Gak mau Bu, saya katanya kedinginan gitu. Kamu ngomong apa? Saya mengadakan kurban itu bukan menjual kalian semua, ibu bilang begitu. Tapi kami untuk memberikan sesuatu, untuk supaya kamu yang tidak pernah makan daging bisa makan daging gitu ya, dan sebagainya. Enggak Bu, saya enggak Bu. Ini ada buktinya kata saya begitu. Terus saya banyak berbicara sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya bawa polio yang berikan perjanjian. Saya nelpon anak saya yang teman-teman bapak-bapak ini di situ. Mama ada di mana? Mungkin dia sudah firasat ibunya sedang ada masalah gitu ya. Mama kok dari tadi di telepon nggak ada ini nih. Mama ada masalah gini-gini. Udah bikin katanya surat perjanjian di atas materai. Akhirnya saya bikin surat perjanjian di atas materai, dia tanda tangan. Kalau hari ini kamu tidak meminta maaf kepada saya dan tidak akan mengulangi, saya akan lapor ke kepolisian kata saya begitu. Akhirnya dia menangis, meminta maaf kepada saya. Dia tanda tangani, ada di rumah itunya, masih sekarang masih disimpan. Kalau terulang lagi, saya akan lapor ke kepolisian. Hari ini saya maafkan kalian, karena kami datang ke sini itu bukan untuk membuat kalian miskin, tapi untuk supaya kalian ekonomi kalian bisa diperbaiki gitu. Kami bekerja sama dengan Pak Sumarna kata saya. Pak Sumarna kan tidak bisa saya panggil karena beliau rumahnya di Ciranjang. Jadi saya menghadapi sendiri saja menghadapi. Bu, kalau boleh tahu yang dimaksud dengan menjual mu'alaf di situ tuh seperti apa? Seperti di sini ada yang di sebelah. Ada lembaga yang sebelah mengurus mu'alaf ya. Untuk keuntungan pribadi. Untuk keuntungan pribadi. Jadi dikiranya ibu itu, saya nih mu'alaf saya binaan misalnya sekian ratus. Aku butuh kurban gitu karena di share gitu. Nanti saya yang beruntung. Labanya banyak. Padahal saya Padahal ibu betul-betul tulus gitu ya, tulus ikhlas, lillah gitu ya, bahwa membina mu'alaf itu ya. Betul. Insya Allah sama Allah bisa terjadi pahala ya Bu. Betul. Dan tadi menjual mu'alaf, motivasinya apa mu'alaf ini tiba-tiba menjelek-jelekan ibu? Mungkin dia karena iri. Itulah kalau hati punya iri dengki ya, apa saja dia punya. Dia itu sebagai mu'alaf mungkin dia iri karena mungkin dia maunya dia ini aja Pak, ketika ada pembinaan di rumah singgah waktu pertama ya Pak ya, beliau itu yang iri sama saya itu yang fitnah saya bilang
Dia katanya orang baru ke Ibu Nujuna gitu. Dia orang baru, kenapa dia yang jadi guru ngaji katanya? Kenapa tidak saya katanya? Tapi sama Pak Sumana disuruh dia jadi gurunya, dia ngangkat tangan ya Pak ya. Enggak katanya saya mah. Jadi karena iri gitu. Katanya, oh kenapa dia yang baru dijadikan gini, masyarakat percaya sama ibu gitu ya. Bahkan ada lagi satu yang tadinya tidak boleh ibu ngaji di sebuah masjid. Ada seseorang ibu-ibu yang, ngapain kamu katanya ngajar ngaji di sini perkelompokan, tidak boleh katanya gitu. Ini masjid mau dikunci, siapa yang mau bilang ini mau dikunci kata saya gitu ya. Itu bu si itu saya datangin. Apa kamu mau ngunci masjid? Masjid itu untuk apa? Kamu tidak boleh sembarangan bicara begitu. Udah gitu, saya tetap saja nerobos saja masjid itu. Ayolah ibu-ibu kalau mau ngaji dengan saya jangan takut kata saya. Nah si ibu itu ya, dia itu pura-pura datang ke masjid, dia mengelap-ngelap kaca gitu ya, mengelap-ngelap lantai. Dia mungkin mendengarkan ketika saya mengajarkan ngaji gitu, membina para mu'alaf itu ya dengan para muslim itu. Oh ternyata mungkin kata bapak tadi benar, saya dikiranya aliran sesat gitu ya. Ternyata mungkin kata dia, oh benar mungkin ya. Sampai sekarang dia jadi murid saya. Alhamdulillah. Itu ada hikmahnya di balik itu. Kalau Pak Sumarna sendiri Pak, gimana Pak perjalanan problematika membina mu'alaf di sini? Oh sih, ibu seru sekali sampai berapa gitu. Kalau saya enggak sih. Cuman gini yang sangat terasa oleh saya itu banyak emang tidak langsung kepada saya tapi kepada binaan-binaan itu gitu. Karena binaan-binaan itu banyak yang ditanya gitu sama yang lain gitu. Mungkin karena ini perbedaan itu kan biasa kan, perbedaan itu kan biasa. Mungkin khawatirnya gitu kan, kita itu dari mana gitu kan, dari biasanya ada zone, ada prasangka ini aliran apa, jangan-jangan aliran sesat gitu kan gitu ya Pak. Ini untuk dibawa ke mana gitu. Ya. Padahal pernah ini yang di pasir yang di situ kan binaan saya ditanya diriungkeun lah, aman dijelasin. Ya nanti silaturahmi lah saya ke ini, silaturahim, alhamdulillah beres. Gitu. Jadi sebenarnya saya cuman ngajar baca Quran, ya, bacaan sholat. Jadi nggak cuman yang mau dibahas Quran paling Quran. Jadi nggak mengajarkan ikro, baca Al-Quran, bacaan sholat, itu aja yang diajarkan. Iya, karena kan masalah pengajian mah banyak lah di kampung-kampung masing-masing. Tapi saya lihat kan tadi teh baca Quran nggak bisa, bacaan sholat juga nggak bisa. Itu berarti harus diajarin. Gitu. Jadi yang terlupakan padahal itu yang dasar gitu. Dasar yang sholat diulang-ulang sehari lebih dari 17 kali bacaannya gimana, baca Quran bagaimana. Jadi Pak Sumarna tuh fokus lebih ke sana. Tapi pernah difitnah bahwa jangan-jangan aliran sesat. Nah itu saya wajar karena kan perbedaan persepsi lah. Karena prasangka tadi belum komunikasi juga seperti itu ya. Nah kalau Bu Rohayati sendiri ada lagi nggak Bu hal-hal yang menurut Ibu kendala atau sandungan di membina mu'alaf seperti apa? Banyak sih sebenarnya. Seperti kami di Majelis Ta'lim At-Taubah ya. Kami itu setiap hari Jumat belusukan ke daerah-daerah sampai ke ujung sana. Sampai kaki tersandung, sampai jatuh, sampai ke hutan-hutan gitu ya. Ada saja sih. Ya, ada yang seperti tadi, ada yang memfitnah ingin supaya kami banyak binaan gitu ya. Pokoknya banyaklah hal-hal yang seperti itu, tapi kami tidak dengarkan itu semua. Alhamdulillah sih setelah kami melakukan itu Jumber, akhirnya mereka yang tadinya memfitnah kami atau mereka yang tadi ngapain ngaji sama, ada yang bilang begini, jangan ngaji ke Bu Banu lah, Bu Banu bukan ustazah katanya gitu. Akhirnya mereka pada mau ngaji, ternyata gitu ya. Seperti ini, Pak Sumana itu seperti ini, kami itu di At-Taubah seperti ini, alhamdulillah gitu mereka seperti itu. Dan di Majelis Ta'lim At-Taubah tidak hanya mu'alaf aja ya Bu ya. Bagi yang muslim juga ingin belajar lagi Islam, boleh ya Pak ya? Boleh. Karena kan banyak Pak yang ini yang ternyata muslim di sini ada yang sampai ini belum bisa baca Quran gitu. Padahal muslim udah lama. Bahkan saya pernah punya binaan itu umurnya
umurnya 70-an ya. Iya, 70-an. Alhamdulillah sekarang dari Ikro terus alhamdulillah sekarang udah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Ya. Jadi gitu. Ini kan hal-hal yang ini. Hal-hal yang mendasar tapi penting sekali Iya, dan penting, jarang gitu, dibidik penting, gitu iya. ya. Jarang dibidik sama ustadzah yang Betul, lain gitu betul. ya. Dan itu fokus kita di situ. Iya, iya. Biar nggak ganggu yang lain Iya, yang iya. udah ada gitu. Dan ini dijelaskan nih Sobat Hijrah semua bahwa di Kabupaten Cianjur ya, di Ciranjang terutama di desa Mekarja ya, Sindang Sindang Jaya Jaya. dan Jaya, Kertajaya. Kertajaya ya. Iya. Di sini ada kalau yang mau baca Quran ada Majelis Ta'lim At-Taubah ya, Insya Allah. rumah singgah Insya Allah, al-muslim di sini insya ya. Allah, insya Allah. Di sini rumah singgah itu tempat training. Tempat training ya tempat belajar Ya. lah ya. Kalau yang memang mau mengenal lagi Islam Ya. dari nol gitu ya, berawal lagi seperti apa. Nah kalau kegiatannya sendiri di sini seperti apa, Bu? Nah gini ya Bu, saya dulu. Ya, silakan Pak. Mungkin karena untuk membina mualaf itu tidak seperti biasa membinanya, harus ada resep-resep, harus ada metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan mualaf tersebut. Nah jadi kita, kalau menurut saya ya ini Ya. metode ini yang Berdasarkan pengalaman di lapangan, Maaf, metodologinya seperti apa? Jadi kalau majelis taklim yang banyakan itu nggak cocok, nggak cocok. Betul. Iya. Saya karena lihatnya kan saya pengennya perubahan kemampuan. Misalnya baca Quran kan nggak bisa, banyakan gitu. Iya. Nah saya pilih bikin Kelompok kecil ya, bikin kelompok-kelompok, Bagi baik kelompok kelompok, kecil, ya. ada pembinanya gitu pembinanya. Nah tiap pembinanya ada juga pertemuan pembina untuk membicarakan evaluasi ya, perkembangan gitu. Mungkin itu yang jadi aneh. Ya, Kok ngaji nggak pakai speaker, terus cuman sedikit. Gitu. Ya. Padahal kita baca Iqra di situ. Ya. Justru sebetulnya tadi kata Pak Sumarna, metodologinya itu berbeda nih. Beda. Mungkin personal touch ya Pak, Ya, human betul. relation Betul. ya. Mungkin kalau Ibu sendiri nih dalam membina mualaf yang pernah nggak sih ada yang aneh-aneh atau enggak seperti apa, tapi jangan dulu dijawab sekarang Bu. Baik, Sobat Hijrah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di Cerah Cerita Hijrah. Sedekah itu banyak manfaatnya loh. Menghapus dosa, menambah rezeki, menolak bala, menambah harta, dijauhkan dari api neraka, dan didoakan oleh malaikat. Zakat, infak, sedekah berbisnis istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Givari Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di-follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah.
Baik, Sobat Hijrah, kembali lagi di Cerah Cerita Hijrah. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini bersama Bu Bandung, Bu Rohayati, dan Pak Sumarna. Baik, Bu Bandung, nih ada kisah apa lagi Bu dalam membina mu'alaf? Ini kebanyakan mereka tuh sebelumnya gitu kan, kebanyakan murtad nih kalau di Kabupaten Cianjur, di Ciranjang ini. Ada kisah apa aja sih Bu yang menurut Ibu ini apa ya, menginspirasi Ibu lah, silakan Bu. Ada sebuah kisah satu keluarga ya, suami istri ya. Awalnya dia itu masuk menjadi mu'alaf karena faktor ekonomi. Sangat duafa lah, dia tidak punya pekerjaan, pekerjaannya hanya sebagai pemulung gitu ya. Akhirnya tapi ibu berkeyakinan sih kenapa dia mau jadi mu'alaf, sama sekali bukan karena hidayah, tapi memang karena faktor ekonomi. Karena kalau di sini itu kalau yang masuk mu'alaf kita bawa ke MUI, dari sana itu dia diberikan sesuatu gitu untuk modal usaha, misalnya untuk beli. Ya karena memang haknya ada 8 asnaf itu bahwa salah satu mu'alaf. Jadi di sini itu kebanyakan karena ada itunya yang mau masuk mu'alaf itu kebanyakan. Nah, setelah dia menjadi mu'alaf, istrinya tuh masih non muslim, masih non muslim. Nah, sesudah 2 tahun, nah kalau istrinya bercerita, karena itu binaan saya langsung, murid saya langsung, dia bercerita, dia itu benar-benar karena hidayah. Jadi ketika lihat suaminya sudah menjadi mu'alaf, tapi dia tidak mau mengerjakan ajaran agama Islam, sholatnya tidak. Padahal dibimbing sama Pak Sumarna ini, ya Pak ya, ngajinya. Karena hidayah itu hak Allah ya, kita hanya menyampaikan saja. Karena dia itu benar-benar lah sudah sama Pak Sumarna, sama kami semua itu diberikan sesuatu untuk memperdayakan ekonomi beliau, tetap saja dia tidak mau beribadah gitu ya. Berarti benar-benar bahwa dia itu karena sesuatunya itu mau jadi mu'alaf. Nah sebenarnya istrinya ini sebelum menikah dengan yang sekarang itu, dia sudah menikah dengan muslim, tapi jauh di luar Jawa, dan mereka muslim, anak-anaknya muslim. Nah, karena anak-anaknya muslim yang di luar Jawa, kadang-kala kalau ada yang dari donatur-donatur memberikan mukena atau apa ya, pada suatu hari dia bercerita sama saya, Bu, katanya saya mencuci mukena buat dikirim ke anak saya kasih moto katanya. Tapi kenapa ya Bu ya, setiap malam saya melihat mukena itu, duh betapa inginnya saya memakai mukena, kata dia gitu ya. Akhirnya saya itu ketika suaminya tidak ada, mau nyobain pakai mukena, wangi katanya gitu, enak banget katanya kalau pakai mukena. Nah akhirnya kemudian dia bercerita kepada seseorang bahwa dia itu ingin menjadi mu'alaf gitu, ingin menjadi muslim. Akhirnya pendek cerita dia menjadi muslim mu'alaf ya. Muslimah ya, maksudnya jadi mu'alaf. Dia jadi mu'alaf. Tapi dulunya Islam berarti kan? Non muslim. Asli. Asli. Nah, setelah jadi dia mu'alaf, beberapa minggu ke belakang, adalah 1 minggu ke belakang, bahwa saya juga dia sakit karena tingkah laku suaminya. Saya dengan Pak Sumana menengok ke rumahnya, saya bilang, kenapa Bu sakit, badannya saya pegang, panas sekali. Ibu, saya tuh datang lagi ke rumah saya, Pak. Ibu tolongin saya diusir. Loh, kenapa diusir sama suaminya? Karena suaminya bilang begini, ayo kamu pergi dari sini katanya. Jangan ngajak-ngajak pedah gini, kata si ibunya teh. Pak, ayolah sholat gitu ya. Jangan kamu ngajak-ngajak sholat sama saya. Kamu sajalah yang sholat. Aku mau kembali ke gereja katanya. Kata suaminya. Kamu pergi saja sana ke rumah Bu Bandung katanya gitu. Bawa baju semua, aku ceraikan kamu katanya gitu. Dia menangis, ibu-ibu gimana gitunya. Ya sudah Bu, kalau menurut Islam bagaimana, suami saya sudah begitu. Kalau menurut Islam kata ibu, sudah suami mengatakan saya ceraikan itu sudah turun talak 1. Berarti ibu tidak boleh lagi berhubungan dengan suami ibu karena sudah bukan muslim lagi. Gitu. Dia menangis terus. Tapi Bu, saya mau sabar dulu. Nanti Bu, kalau sekali lagi saya diusir, tuturkan Bu Bandung gitu kalau bahasa Sunda senang gitunya. Saya akan pergi ke rumah ibu bagian. Silakan, pintu saya terbuka. Kalau suaminya ini non muslim? Suaminya tadinya mu'alaf itu kan? Iya, muslim tapi tidak melakukan. Tidak. Akhirnya sekarang balik lagi. Katanya dia bilang, mana
katanya. Mana nih? Aku sudah jadi mualaf, mana orang-orang? Materi. Mana aku padahal sudah berkali-kali dikasih modal berjualan, dikasih ternak domba sama kami ya Pak ya. Bahkan belum juga apa-apa dombanya sudah dijual sama kandang-kandangnya. Terus sampai saya dengan bapak ini berkorban supaya dia ekonominya membaik, dikasih saung buat berjualan, bahkan saya pinjamkan segala macam alat-alat untuk berjualan. Akhirnya dia marah, kembalikan itu ke Bandung, mana sini gitu, jualan itu nggak ada apa-apanya. Pokoknya dia seperti yang sudah stres aja lah. Akhirnya dia sekarang sudah balik lagi ke gereja dan istrinya sudah janji sama ibu, kalau sekali lagi saya diusir maka saya akan pergi ke rumah ibu. Nah, pintu saya terbuka untuk siapa saja. Bahkan disuruh tinggal di rumah singgah, tapi dia nunggu dulu sekali lagi. Padahal secara hukum syar'i sudah berpisah, karena agamanya sudah berbeda gitu ya. Apalagi kalau nunggu itu juga sebetulnya sudah tidak terikat lagi. Kemarin hari Rabu saya mengadakan hari Minggu pembinaan mualaf khusus binaan saya di Masjid An-Nasir sana. Boleh kan diceritakan biar ada yang belum punya suami ataupun juga yang belum punya pasangan. Misalnya rada ini gitu ya. Pak, kemarin saya cerita gini, Bu, katanya saya gimana ya Bu ya? Kenapa? Saya mau curhat. Satu malam katanya suami saya menginginkan saya katanya gitu, tidur bersama. Dia maksa sama saya, tapi saya tetap bersikukuh. Saya tidak mau. Kata Bu Bandung begini kata Bu Bandung saja dia ngomong gitu ya. Tidak boleh begini gini. Ini gimana? Dia marah terus dia pergi. Terus gimana? Kamu diusir lagi tidak? Tidak, tapi dia tidak berani mengusir saya lagi. Jadi Bu, bagaimana? Saya dosa tidak? Oh tidak berdosa. Bahkan Ibu baiklah gitu, bisa kuat dengan keimanan Ibu gitu, menolak keinginan suami yang sudah bukan muhrimnya lagi. Kemarin Pak hari Minggu dia menangis gitu, Bu, pikir-pikir ya saya, kata Ibu, seperti istrinya Fir'aun katanya begitu. Katanya seperti istrinya Fir'aun katanya. Ya sudahlah, kita ikhlas, berdoalah sama Allah, mudah-mudahan suami Ibu nanti diberikan hidayah kembali sama Allah begitu. Seru banget ceritanya. Ya itu sebetulnya yang butuh penguatan ya Pak. Pembinaan mualaf itu tidak mudah kan, diusir oleh keluarganya, putus hak waris, hak keluarga dan sebagainya, betul-betul dikucilkan. Ada nggak Pak yang seperti itu Pak yang Bapak? Sebentar. Oh, ada lagi. Si ibu itu awal mulanya belajar dengan ibu itu mulai dari alif ba ta sa itu ya, Iqra ya. Karena dia itu gigih mempelajari agama Islam, setiap sore setelah maghrib datang ke rumah ibu. Bu, saya mau belajar ngaji, Bu, saya mau belajar sholat gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Baru berapa? Belum setahun, udah setahun. Udah dua tahun jalan. Dua kali saum. Iya, 2 kali saum. Bahkan dia waktu bulan puasa dia sakit. Dia datang ke rumah. Assalamualaikum, ada apa? Ibu, saya mau minta izin. Kata ibu, loh, mau minta izin pergi kemana? Enggak, hari ini saya nggak bisa puasa Bu karena saya sakit. Dia bilang, wah benar panas. Bu, boleh tidak kalau sakit saya nggak puasa? Boleh, tidak puasa. Jadi kalau istrinya memang benar-benar istiqomah. Justru suaminya sudah kembali sudah balik gereja. Tapi mereka masih bersama gitu. Masih bersama karena mungkin bingung lah sebagai seorang istri gitu. Mungkin masih ada rasa gitu ya terhadap mau pergi gimana gitu. Mau di situ bagaimana. Masih ingin mencoba, mudah-mudahan ada harapan ya. Kalau satu kali lagi mengancam suaminya untuk pergi katanya, maka saya akan pergi begitu. Gitu. Jadi sekarang masih berusaha, mudah-mudahan menjadi muslim sejati. Betul. Gitu ya. Baik, kalau Pak Sumarna ada kisah apa Pak nih di Mualaf? Jadi gini, menurut saya emang kendala-kendala di sini banyak ya Pak ya. Jadi kan coba kalau bulan Ramadan ke sini Pak, mualaf itu perjuangan saumnya wah luar biasa Pak. Kenapa nih? Kenapa luar biasa? Ya kan karena kan dia saum, tetangganya kan biasa ya. Banyak yang nggak saum. Ya nggak saum kan. Karena memang mayoritas non muslim. Iya. Tetangganya itu ngeliwat, biasa kan orang Sunda mah ngeliwat gitu. Kita tetangganya, dia gitu. Jadi itulah tantangan di sini, jadi sangat berat sekali. Dan lagi itu tadi, jadi metode pendidikan di kita itu nggak bisa secara umum, harus khusus gitu. Banyak. Jadi banyak faktor yang harus kita garap gitu, bukan satu ini. Emang banyak binaan kita itu
kalau hidayah itu cepat belajarnya, Bu ya. Cepat belajarnya. Jadi kalau di sini itu kendalanya itu pendidikan, Pak, menurut saya. Karena pertama di sini nggak ada PAUD, ya PAUD juga itu satu kampung kan. Jadi kalau sekolah ada ya pendidikan jauh gitu. Jauh. Kalau pesantren ada, cuman kan kalau pesantren nggak ada yang kecil-kecil enggak gitu. Begitulah. Terutama pendidikan ya. Berarti di sini salah satu yang diperlukan adalah lembaga pendidikan khusus Islam gitu ya. Ya TK, PAUD ya, kelompok bermain yang nuansanya Islam, sekolah dasar Islam terpadu, SMP Islam terpadu mungkin, atau SMA, SMK yang memang berbasis Islam atau berbasis pesantren dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan di sini ya. Betul. Kami memang bercita-cita ingin mendirikan ini lembaga pendidikan. Mudah-mudahan. Nah, Sobat Hijrah, bagi Anda dimanapun Anda berada yang lagi menyaksikan acara ini, insya Allah ini jadi ladang amal pahala jariah. Silakan kalau Anda mau berwakaf tanah ataupun zakat, infak, sedekah, boleh silakan Anda berdonasi di bawah layar kaca Anda. Silakan hubungi, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mewujudkan mimpi Ibu Bandung ya, Ibu Rohayati dan Pak Sumarna ingin memiliki lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur di Desa Ciranjang. Ini di Kecamatan Ciranjang ya? Kecamatan Ciranjang di Desa Kertajaya itu. Mudah-mudahan Anda yang sedang menyaksikan, yuk kita ini disentil sama Allah, skenario Allah, tiba-tiba muncul saja keinginan lembaga pendidikan di sini khusus untuk membina, mendidik para mu'alaf atau muslimin yang ada di sini, karena minim sekali lembaga pendidikan yang bernuansa Islam. Baik, Bu, hal-hal apa lagi nih yang dibutuhkan di lapangan kalau di secara operasional lah, kan dakwah butuh operasional tentu saja. Betul. Nah, Bapak dan Ibu sendiri bagaimana nih mengelola operasional dakwah ini? Justru itu karena kan kita itu sebenarnya kebutuhan di sini banyak. Harus banyak SDM gitu, SDM seperti Ibu Bandung itu kan SDM. Harus itu lebih banyak karena kan tidak bisa 30 orang sama satu guru gitu. Harus sedikit-sedikit karena kan belajar ngajinya satu orang. Bacaan sholatnya satu orang dibaca, satu orang terus gitu. Berarti selain faktor ekonomi butuh manpower atau sumber daya manusia. Para asatid yang di luaran sana nih, silakan kalau mau ikut membantu, di sini ada ladang jihad, ladang pahala, ladang amal jariah, insya Allah bersama-sama yuk bergabung di sini jadi para asatid di Rumah Singgah Mu'alaf Al-Muslim di Majelis Ta'lim Majelis Ta'lim At-Taubah ya, di Desa Kertajaya dan Sindang Jaya. Kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Cerah Cerita Hijrah. Ingin menjadi orang yang bersyukur atau aku ingkar? Bila kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gifaris Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di-follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah.
Baik Sobat Hijrah, kembali lagi di acara Cerah Cerita Hijrah. Yuk berwakaf, beriklan, dan beramal. Zakat, infak, sedekah Anda boleh dilayangkan di bawah layar kaca Anda ya. Kami sedang berada di Rumah Singgah Mualaf Al Muslim bersama Majelis Ta'lim At-Taubah di Pasir Saar, Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Kita lanjutkan kembali nih, Bu. Apa saja nih Bu yang dibutuhkan lagi di sini selain tadi? Kan tentu saja para mualaf ini biasanya langsung diputus hak warisnya, Ya, betul. hak asuhnya, diusir, Betul. dan otomatis kembali lagi ke nol kayak bayi lagi gitu. Ini seperti apa Bu? Kendala-kendala atau kebutuhannya seperti apa? Baik, dari awal dulu ya. Sepertinya saya juga sepertinya miris gitu ya. Ketika saya pertama datang ke sini, saya tuh pas tadi di jembatan tadi, saya kan belum tahu mau beli rumah di sini. Saya tanya, Pak, alamat ini di mana nih? Ada yang rumah dijual? Saya, oh Bu itu, nah ini Bu namanya katanya Kampung Malarat Kristen, katanya bilangnya. Astagfirullah, katanya. Apa Pak? Kampung Malarat Kristen. Ya Allah, kenapa Pak begitu? Karena di sini banyak yang miskin gitu ya. Akhirnya dari situ mulai saya itu ternyuh hati gitu ya. Ya kebetulan tadi bertemu dengan Bapak dan akhirnya sampai sekarang kami terjun, dan memang di sini itu kami sangat membutuhkan pemberdayaan ekonomi ya. Seperti misalnya dulu kami pernah mencoba waktu sebelum bulan puasa, yuk kita berdayakan ekonomi para mualaf dengan mencoba kami itu membuat ikan crispy. Ikan crispy, kami sudah mencobanya. Membuat ikan crispy sekian kilo, para mualaf diajak untuk cara membuatnya dan sebagainya. Kebetulan video Bapak nggak bawa slide, karena di slide ada ya. Ada ya, nanti bisa di share ya. Kami sekarang belum berlanjut masalah itu karena faktor dana gitu. Begitu. Jadi selain ilmu ya, kami juga di sini sangat membutuhkan untuk perbaikan ekonomi, untuk mengangkat mereka supaya mereka tidak kembali gitu menjadi murtad begitu. Maka dari Bapak. Ya, dari Pak Sumarno sendiri. Kalau saya seperti ini kan rumah singgah ya. Rumah singgah itu ini belum milik pribadi. Belum milik. Masih ngontrak. Iya, masih ngontrak. Ya. Jadi saya punya bayangan ke depan itu rumah singgah itu sebuah komplek gitu ya, sebuah komplek, karena kan banyak mualaf itu yang rumahnya belum punya rumah, bahkan belum punya rumah, numpang di orang, numpang di saudaranya yang masih non gitu. Nah itu saya punya hayalan ke depan ini mualaf yang belum punya rumah itu berada dalam satu komplek dan pembinaan yang mudah. Dan itu kan sebagai tempat pembinaan training mualaf gitu. Itu saya bayangan ke depan. Bercita-cita. Iya, bercita-cita ya, mudah-mudahan ya, amin. Mudah-mudahan Amin. Sobat Hijrah yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, kalau tiba-tiba Anda, yuk saya masih ada dana nih yang kita wakafkan, yang Anda wakafkan ini bukan buat kami, buat Anda. Tentu saja buat tabungan di akhirat. Mudah-mudahan jadi pahala jariah dan amal jariah bersama-sama. Baik, jadi mimpi Ibu nih, keinginan Ibu yang pertama pemberdayaan ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi di daerah sini. Kemudian Bapak berharap tadi ada lembaga pendidikan, kemudian yang satu lagi ada sebuah lahan, kemudian rumah singgahnya bukan kontrak lagi tapi milik sendiri yang relatif betul-betul bisa fokus dalam mendidik ya Pak ya. Kan tadi kata Bapak Ibu bukan mengajar tapi mendidik. Ternyata mendidik ini long term, panjang sekali. Kalau ngajar aja, kalau mendidik kan adabnya, akhlaknya, ilmunya, karakternya itu kan panjang. Apalagi tadi ekonomi, karena salah satu faktor penyebab kekafiran adalah kefakiran. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Kadang-kadang kan gini Pak, kalau ada binaan butuh beras ya, kita ngambil dulu beras kita. Seperti itu lah. Kadang-kadang ada yang ke rumah datang, Bu, kemarin saya nggak bisa makan. Ayo datanglah ke sini, kalau hanya satu piring untuk ibu saya mah nggak ada gitu. Sering sekali. Ini saya nggak kebayang nih Ibu, luar biasa, dan Bapak ini maunya gitu ya, capek-capekan kayak gini kan sebetulnya ngapain sih, kan Ibu juga udah enak di Bandung gitu ya, kemudian ngapain sih kembali ke sini. Pak Sumarno juga sebetulnya udah enak-enak saja gitu, maksudnya dengan di BMT, tapi ketika melihat kendala di lapangan tiba-tiba enggak, kayaknya saya harus ngajar Al-Quran nih, saya harus ngajar baca bacaan sholat mereka gitu. Nah sebetulnya apa sih Pak yang
keinginan Bapak, motivasi Bapak tuh apa sih untuk terjun ke pembinaan mualaf? Karena kan gini, saya tertariknya gini Pak. Jadi kan kalau ngajar katanya, terus misalnya kalau kita ngajar atau memberikan sesuatu sehingga dia itu bisa. Nah, itu misalnya bisa Al-Fatihah. Nah, kemudian mereka itu hasil dari belajar dari saya tuh dilaksanakan di sholat nih, selama waktu diterapkan dan itu katanya saya kebagian pahala dari itu yang dasarnya itu motivasinya itu. Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan, motivasi Pak Sumarna itu multi level amal. Kalau bahasa kerennya Pak, passive income Pak. Bapak mah diam tiba-tiba dapat pahala gitu ya. Yang sholatnya banyak tuh, yang dididik sama Bapak sholat, melakukan kebaikan dan masya Allah. Dan lagian kan kapasitas keilmuan saya ya nggak tinggi gitu, nggak tinggi ya. Saya alhamdulillah ini ada auden yang ini gitu. Meskipun nggak tinggi, pahalanya tinggi Pak. Insya Allah. Ini luar biasa nih Bapak, sebetulnya kalau di close up sambil berkaca-kaca nih menceritakan ternyata motivasinya, niatnya itu ya saya ingin dapat multi level amal gitu ya Pak ya. Ngajarin Al-Fatihah ini strategi yang keren nih Pak. Ngajarin Al-Fatihah karena Al-Fatihah di setiap sholat dibacain. Bapak yang ngajarin pertama. Ya itu yang mudah-mudahan memang sama Allah dicatat jadi amal kebaikan Pak, pahala jariah buat Pak Sumarna. Ada lagi nggak Pak motivasi lain selain itu? Ya kita ingin seperti ini. Kan kalau dalam kehidupan gitu ya, lihat mualaf itu kayaknya ini nggak seneng kayaknya. Lihat ekonominya sangat di bawah standar. Terus berarti ini harus ada apa untuk meningkatkan derajat mereka yaitu dengan Al-Qur'an gitu. Dengan Al-Qur'an. Makanya titik tegan pembelajaran di sini adalah baca Al-Qur'an. Jadi supaya kalau misalnya di sini di daerah sini tiap maghrib tiap hari gitu dibacain Al-Qur'an, insya Allah di sini bakal ada berkah gitu yang turun di sini. Itu yang jadi dasar dari itu gitu Pak. Ya, masya Allah. Jadi kalau Pak Sumarna itu fokus memang di pembelajaran Al-Qur'an. Malaikat terbaik, malaikat ternama, malaikat Jibril. Kenapa? Karena menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Menjadi nabi, para penutup nabi yang luar biasa karena menghantarkan Al-Qur'an. Iya. Menurut Bapak yang ngajarin Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, kemudian para mualaf yang bisa Al-Qur'an juga mudah-mudahan diangkat derajat. Amin. Gitu ya Pak. Nah kalau Ibu sendiri nih, Ibu Bandung Boroh Hayati, apa sih motivasi Ibu yang akhirnya Ibu ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada agama? Apa sih Bu motivasi? Kalau bagi Ibu simpel aja sih. Yang Ibu tahu karena Ibu kan bukan seorang ustazah ya. Ibu hanya sebagai seorang pendidik di sekolah dasar itu. Sama anak-anak di sekolah kadang-kadang mengajarkan anak-anak kalau kita meninggal apa yang dibawa gitu. Salah satunya adalah kan ilmu yang bermanfaat. Nah dari situlah berawal di situ. Saya punya ilmu, meskipun saya tidak pintar, tapi punya sedikit ilmu gitu. Ketika ilmu saya nanti kalau sudah pensiun, saya pegang sendiri, saya diam di rumah, mau ngapain saya? Nanti mau apa yang dibawa gitu ya ke akhirat kelak gitu. Akhirnya saya dari motivasi dari situ bahwa ilmu saya harus diamalkan gitu ya. Akhirnya makanya saya mengajak pas, ayo Pak kita gaskan Pak kita itu. Saya punya ilmu, saya ingin mengamalkannya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang saya berikan kepada semuanya yang sudah menerima ilmu dari saya bermanfaat juga bagi saya gitu. Hanya itu saja. Allah, memang niatnya ilmu yang bermanfaat. Iya. Bu kalau boleh tahu, Ibu katanya dulu sakit nih sebelum Betul. hijrah ke sini. Kalau boleh tahu sakit seperti apa, kemudian dapat hidayah apa, inspirasi untuk hijrahnya seperti apa? Saya sakitnya berawal dari sakit kata dokter nih. Kata dokter saya itu stroma Gouts. Stroma Gouts itu di sini ada benjolan, di sini nih di sebelah sini. Nah, kalau orang itu ada benjolan di sini itu harus dioperasi. Bahkan biayanya itu puluhan juta. Kalau tidak dioperasi juga harus disedot itu dari sininya. Tetapi alhamdulillah suami saya, anak saya dan doa dari semuanya juga ada. Kata suami saya, bacalah Al-Quran setiap kali sholat gitu. Terus anak saya yang dari teman-teman kalian ini, ayolah mama gitu ya, jangan putus asa gitu ya. Akhirnya ketika saya sakit, saya tidak bisa mengaji pun, saya tidak bisa mengaji, saya bodoh lah mengaji gitunya, hanya bisa membacanya saja. Terus sampai begini juga terus mengaji. Alhamdulillah pada suatu hari saya sakit 4 tahun, makanya mengundurkan diri dari PNS menjadi pensiunan muda, pensiunan dini. Nah,
saya mengaji, saya sholat, saya berzikir hanya kepada Allah. Kebetulan dokternya mungkin agamis, karena saya, Bu, semuanya datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Ibu rajin ini. Alhamdulillah, saya setiap saat tidak pernah lepas dari pegang Al-Quran, baca Al-Quran itu. Akhirnya pada suatu hari ini, hari Jumat kalau tidak salah, ketika saya sedang membaca Al-Quran, muntah darah. Ini kenapa? Kenapa nih di mulut ada apa? Saya pergi ke kamar mandi, wah muntah darah. Darahnya sudah sangat hitam kental gitu. Loh kenapa sampai saya menggigil seperti yang mungkin kalau yang mau mati udah tahu gitu ya, udah mau mati. Aduh anak-anak nih, anak saya yang teman-teman kalian ini kan sedang di Bandung ya, tidak ada. Ini anak saya tadi yang perempuan juga sedang bekerja, ada anak yang masih 5 tahun. Aduh ibu kenapa ibu gitu ya, tapi saya terus aja berzikir. Saya sampai pingsan gitu. Akhirnya ada tetangga yang datang ke situ memanggil mantri, dan setelah itu dibawa saya ke rumah sakit. Dan ternyata kata dokter, ibu katanya stromal gors ibu itu sudah pecah dengan sendirinya. Alhamdulillah. Karena pecah dengan sendirinya kan di sini terluka. Terluka, jadi akhirnya saya menggigil, panas tinggi sampai berapa derajat tuh yang tinggi. Pokoknya saya sampai pingsan gitu. Akhirnya dari situ kemudian saya terus ngaji terus. Anak saya membawakan obat. Mama udah jangan minum obat-obat lagi dari apa? Kimia katanya. Udah. Anak saya setiap seminggu sekali membawakan obat herbal itu yang dari kulit manggis itu, eksmak. Itu sampai berapa karung tuh bekasnya, sampai sama saya disimpan terus sebagai kenang-kenang itu. Alhamdulillah karena doa dari semuanya, dari anak, dari suami, dari teman-teman, dari saudara, dan dari diri sendiri meminta kepada Allah, saya sekarang sembuh total. Alhamdulillah itu. Dan akhirnya makanya saya ingin mengamalkan ilmu saya. Kadang-kala saya menceritakan sama saya bahwa membaca Al-Quran itu memang luar biasa. Betul. Itu ya Bu ya, ternyata Ibu pernah mengalami hal-hal yang memang tidak mudah dilewati. Tidak mudah dilewati. Kemudian Ibu bangkit, hijrah, kemudian memutuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Sumarna dan Bu Rahayati, terima kasih sudah bercerita di Cerita Hijrah di Istiqomah TV. Bagi Anda silakan like, subscribe, dan share kisah hijrah kali ini, cerita hijrah kali ini. Mudah-mudahan jadi pahala jariah bersama-sama ya. Kalau begitu kami dan kerabat kerja harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi yuk berwakaf, beriklan, dan beramal. Zakat, infak, sedekah Anda boleh dikirimkan atau silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Kalau kami begitu pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku likulli hajat astaghfiruka li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.